Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita bersama, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa-doanya dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu tanda kasih sayang Allah kepada hambanya yaitu dengan memberikan ampunan ketika seorang muslim mengakui kesalahannya. Bahkan Allah sudah memudahkan cara untuk kita meminta ampunan, dan salah satunya adalah dengan cara beristighfar. Namun ternyata tidak semua orang yang beristighfar bisa dengan mudah menghapus dosa-dosanya, karena ada 5 golongan yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapakah kelima golongan tersebut? Untuk para sahabatku yang setia di channel ini, tak bosan kami mengingatkan untuk menyimak video ini sampai selesai, supaya semua informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori kalian. Terima kasih, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, dari seluruh makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi ini, manusia merupakan satu-satunya makhluk yang paling sempurna. Karena ketaatan manusia bisa melampaui derajatnya malaikat, dan karena keburukannya pun bisa membuatnya lebih rendah daripada seekor binatang. Dengan kondisi ini, kita memang tidak bisa memungkiri bahwa manusia kesempurnaan yang hanya bersifat semu. Dan apalagi di setiap waktunya seorang manusia terus-menerus dibayang-bayangi dengan perbuatan salah dan juga dosa. Namun beruntungnya manusia, baik itu amal maupun dosa yang kita perbuat, keduanya sama-sama diperlakukan istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika satu perbuatan baik dikerjakan oleh manusia, maka Allah akan mencatat kebaikan orang tersebut dan membalasnya dengan 10 kali lipat. Dan jika seorang manusia mengerjakan satu dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menangguhkan dosa hambanya tersebut selama 6-7 jam, dengan tujuan agar waktu tersebut bisa digunakan untuk bertaubat. Dan lebih istimewanya lagi, di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengampuni dosa-dosa hambanya dengan cara yang sangat mudah sekali, yaitu dengan mengucapkan kalimat istighfar. Dan cara tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah termaktub di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 199. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan beristighfarlah atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan sebesar apapun dosa yang telah diperbuat oleh seorang hamba. Dan hal ini karena sifatnya pengampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, Allah lebih menyukai orang-orang yang mengakui kesalahannya, lalu kemudian mengucapkan istighfar, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah menyadari atas dosa-dosanya dan mengerjakannya lagi. Bahwa ternyata dalam agama Islam ada sekelompok manusia yang meski telah meminta ampun dengan cara beristighfar, namun ternyata istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang pertama yang tidak diterima istighfarnya oleh Allah, yaitu manusia yang melakukan perselingkuhan serta perzinahan. Karena dengan perselingkuhan kerap kali berujung pada perbuatan zina. Dan lebih parahnya lagi,
hanya karena memenuhi hasrat seksualnya, para pelaku ini rela menelantarkan anak dan istrinya, dan juga meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang pasangan. Maka tak heran sekalipun lisannya terus-menerus mengucapkan istighfar dan ia tidak meninggalkan perselingkuhan tersebut atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah tersebut, maka istighfarnya hanya terucap di lidahnya saja, karena Rasulullah SAW telah bersabda, jika seseorang berzina, maka imannya itu keluar dari dirinya, seakan-akan di atas kepalanya terdapat gumpalan awan. Namun, jika dia terlepas dari perbuatan zina, maka imannya itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Lalu kelompok yang kedua yaitu seseorang yang memakan harta yang haram. Bejat-bejatnya pelaku zina, namun lebih bejat lagi seseorang yang suka memakan harta milik orang lain. Karena bagaimana tidak ditolak istighfarnya, sedangkan hartanya didapatkan dengan cara yang haram dan kemudian digunakan untuk memberi makanan, dan kemudian makanan itu akan masuk ke dalam tubuhnya yang tentunya akan tercampur dengan darah, dan bahkan akan menjadi daging yang akan kita gunakan jasad ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar saja jika kalimat istighfar yang diucapkan dari lisan orang-orang yang suka memakan harta haram akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan telah dijelaskan dalam kitab Wasiatul Mustafa bahwa Rasulullah SAW beliau pernah menasihati Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Rasulullah berkata, "Wahai Ali, barang siapa yang senang membaca Al-Quran namun ia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan dan ia tidak mengharamkan apa yang diharamkan, maka bagi orang-orang tersebut termasuk ke dalam golongan manusia yang melemparkan Al-Quran atau yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Selain seorang pelaku zina dan juga pemakan harta yang haram, seseorang yang ditolak istighfarnya oleh Allah yaitu sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa salah satu jenis manusia yang tidak akan diterima ucapan istighfarnya. Lalu golongan yang ketiga adalah orang-orang yang fakir namun sombong. Secara umum, agama Islam memang sangat melarangnya. Jika seseorang yang berperilaku sombong seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena keangkuhan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surat Luqman ayat 18. Oleh karena itu, apabila kesombongan itu ada pada seorang fakir miskin, entah itu sombong dalam hal harta ataupun ilmu, maka itu bisa lebih buruk lagi dari kesombongan orang yang kaya. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa orang yang seperti itu bukan hanya ditolak istighfarnya, namun mereka juga tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda bahwa ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat nanti, yaitu seseorang yang tua lalu berzina, orang yang miskin namun sombong, dan pemimpin yang suka menyebarkan kebohongan. Maka berdasarkan hadis ini, kita pasti sudah mengetahui selain Allah akan menolak istighfarnya orang miskin yang sombong, ternyata yang keempat Allah akan mengabaikan istighfar para pemimpin yang suka berbohong kepada rakyatnya. Karena ketika seorang pemimpin yang berdusta, maka sama saja membuat rakyatnya sengsara. Ditambah lagi di dalam ajaran Islam, seluruh umat muslim diharuskan untuk mencontoh dan mengikuti sosok pemimpinnya. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda bahwa tidak ada seorang pun yang sangat diperhatikan gerak-geriknya oleh Allah di dunia ini terkecuali pemimpin yang sudah mati.
namun ia masih memberikan kesengsaraan pada rakyatnya, dan sungguh Allah mengharamkan surga untuknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian golongan yang kelima yaitu wanita yang suka menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Para ulama telah menyepakati bahwa menutup aurat itu merupakan tolak ukur keimanan seorang muslim. Dan hal tersebut pun disandarkan pada salah satu hadis Nabi yang artinya, janganlah sekali-kali engkau memperlihatkan pahamu, dan janganlah engkau melihat paha orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Namun mirisnya, menutup aurat kerap kali dinafikan oleh generasi muslim. Padahal Rasulullah SAW sangatlah mengkhawatirkan fenomena mengumbar aurat ini. Dilantarankan hal ini menjadi salah satu tanda bahwa hari kiamat sudah semakin dekat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa tanda akhir zaman itu ada 4. Pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari bumi. Yang kedua, Allah akan mengangkat kasih sayang dari hati manusia. Yang ketiga, Allah akan mengangkat keadilan dari para pemimpin. Dan yang keempat, Allah akan mengangkat rasa malu pada diri wanita. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah 5 golongan yang akan ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijauhkan dari golongan tersebut, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sudi menonton video saya ini sampai akhir, Allah jauhkan dari siksa api neraka dan Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Hanya ini video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.